Puasa komunikatif. Istilah puasa berasal dari bahasa Sanskerta, apuasa, yang bermakna ritual untuk masuk ke yang ilahi. Di Jawa dipakai juga istilah lokal, pasa, kemudian berkembang menjadi puasa yang bukan dari bahasa Sanskerta. Pasa artinya kekangan atau mengekang, menahan sesuatu dari. Jadi, tradisi puasa sudah dikenal oleh agama-agama terdahulu bahkan sebelum Hindu-Buddha. Makna ini juga selaras dengan istilah syaum, syiam dalam bahasa Arab yang bermakna menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Pengertian kebahasaan di atas memberikan titik terang bahwa puasa merupakan tradisi keagamaan yang telah lama mengakar dan dipraktikkan oleh para penganut agama. Bahkan dalam banyak hal, puasa seringkali dipraktikkan dan dipandang sebagai tradisi, tidak berkaitan dengan agama tertentu. Misalnya orang sengaja puasa untuk mendapatkan aji dan kesaktian, puasa sebelum melakukan hajatan tertentu, dan sebagainya. Singkatnya, puasa adalah laku spiritual dan tradisi yang sangat terkenal dan dikenal sejak lama oleh masyarakat di negeri ini. Efek puasa sejatinya dapat dilihat pada sikap batin dan perilaku sehari-hari. Paling tidak, orang yang telah bertahun-tahun menjalani laku puasa akan menunjukkan sikap yang semakin bijaksana, lebih toleran, mampu memposisikan diri, baik dalam perilaku maupun tutur kata. Dan ini hanya berlaku bagi orang-orang yang benar-benar berpuasa. Memahami berpuasa dalam arti sebenarnya. Al-Quran sendiri menyebut istilah puasa dalam dua terminologi. Jika menelisik lebih jauh, maka istilah syam disebutkan sebanyak 9 kali. 9 buah kata syam tersebut menjadi salah satu dari kemukjizatan Al-Quran. Hal ini sehubungan dengan Ramadan. Bulan diwajibkan berpuasa bagi umat Islam terletak pada bulan ke-9 dalam sistem kalender Hijriah. Adapun 9 kata tersebut terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 183, Al-Baqarah ayat 187, Al-Baqarah ayat 196, An-Nisa ayat 92, Al-Maidah ayat 89, Al-Maidah ayat 95, dan Al-Mujadalah ayat 4. Sementara istilah syaum hanya disebutkan 1 kali di dalam Al-Quran. Misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Maka makan, minum, dan bersenang-senang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini." Surah Maryam ayat 26. Penggunaan dua kata syaum dan syiam di dalam Al-Quran ini menyiratkan bahwa puasa itu tidak sekadar bermakna dan bernilai fisikal, tetapi juga bermakna dan bernilai psikologis. Pada tingkatan terakhir inilah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai puasa orang-orang khusus. Dan puasa tingkatan tertinggi ini tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Bisa jadi puasa yang kita lakukan selama ini sekadar rutinitas dan memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim yang beriman, tetapi tidak membekas secara kejiwaan. Menahan bicara. Betapa sulit menahan lidah untuk tidak bergoyang, sebab dalam banyak hal lidah itu tidak bertulang, kata orang-orang bijak itu. Dan ini dapat kita lihat di hari-hari terakhir di berbagai pemberitaan maupun realitas hidup sehari-hari. Apalagi medianya sangat memungkinkan setiap orang bebas berbicara, bebas menuliskan sesuatu. Soal baik buruk di belakangan persoalan, menyesal seringkali datang terlambat. Bulan Ramadan ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan refleksi diri perihal sedikit banyaknya kita berbicara untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.
Terlalu banyak bicara, apalagi mengatakan hal-hal yang tidak memberikan manfaat bagi diri dan orang lain, justru akan semakin menumpulkan nurani kita sendiri. Seorang ulama bahkan pernah mengemukakan bahwa bila kita terlalu banyak bicara, kita takkan mampu untuk mendengarkan isyarat-isyarat gaib yang datang kepada kita. Kita juga menjadi tidak sanggup mendengar kata-kata hati nurani kita. Suara mulut kita terlalu riuh sehingga isyarat-isyarat dari alam malakat atau alam ruh tak terdengar oleh batin kita. Kita terlalu banyak mendengarkan suara kita sendiri. Puasa bicara, menurut Kang Jalal, adalah puasa terekat. Hanya dengan puasa bicara, batin kita menjadi lebih tajam untuk mendengarkan isyarat-isyarat gaib, mendengarkan hati nurani. Ketika kita terlalu banyak bicara, kita menjadi tuli. Dalam peristiwa Mi'raj diceritakan ketika Nabi Muhammad SAW Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Beliau melihat di pertengahan jalan ada seseorang yang mengguntingi lidahnya berulang kali. Malaikat Jibril menjelaskan, itulah tukang-tukang ceramah yang suka memberikan nasihat kepada orang banyak, tetapi ia tidak mempraktikkan apa yang ia khotbahkan. Profesor Dr. Nasaruddin Umar mengemukakan bahwa salah satu ciri puasa khawas al-hawash atau sangat khusus ialah puasa bicara, yang di dalam puasa tasawuf disebutkan al-sukut al-sumut. Dalam kamus bahasa Arab, dua kata tersebut bermakna sama. Namun yang digunakan di dalam Al-Quran yaitu al-sukut. Seperti dalam ayat, sesudah amarah Musa menjadi reda atau sakata, lalu diambilnya kembali luh-luh Taurat itu. Dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Anfal ayat 154. Berpuasa bicara atau al-sukut dan al-sumut semestinya bukan hanya dilakukan pada bulan suci Ramadan, tetapi juga di luar Ramadan. Idealnya, berpuasa bicara ini menjadi kepribadian kita. Semakin banyak kita berbicara, semakin terbuka peluang kita untuk memamerkan aib kita. Semakin banyak bicara, semakin besar peluang kita untuk berbohong. Kita tidak bisa menjamin apakah yang kita sampaikan kepada orang lain sepenuhnya benar atau sudah menjadi reduksi atau tambahan menambah atau mengurangi materi informasi yang kita sampaikan kepada orang sulit sekali untuk dikontrol. Ini juga selaras dengan ungkapan Ali bin Abi Thalib. Barang siapa banyak bicara maka akan bertambah banyak kesalahannya. Orang yang banyak kesalahannya rasa malu dan harga dirinya atau wara sedikit. Dan barang siapa yang sedikit waranya maka akan masuk neraka. Wallahu alam bishawab.